saya tambahkan yang nggak ada di surat panggilan itu ke penyelidik. Pak, tambahkan Pak pasal 69 gitu. Soal 69 itu jelas penggunaan ijazah, penggunaan gelar akademik. Gitu. Jadi itu yang belum masuk, akhirnya dia tambahkan gitu. Tapi sebenarnya ada juga tambahannya Kang, pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya, karena Undang-Undang ITE itu yang dibidikan kepada apa? Yang kepada teman-teman ini kan dia bilang gini. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap otentik. Pertama datang jam 10 udah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan gitu kan. Kalau saya jam 10 Pak Medi itu jam 1. Medi Juniarto ya. Juniarto dan Pak Rustam Effendi jam 2:30. Dan mereka berdua masih diperiksa. Masih diperiksa sekarang kan. Waktu kita kesini masih diperiksa. Ya. Nah, kemudian ya diterima atau selidiki begitu kan, karena penyelidiknya adalah Kompol Iwan Hermawan yang di depan saya tuh. Nah, kemudian mulailah pertanyaan dengan legal standing dulu gitu. Jadi PWA ini apa sih kepentingannya? Gitu kan, mengadukan karena ini DUMAS ya, pengaduan masyarakat. Ya kita jawab ini adalah bagian dari peran serta masyarakat gitu kan dalam penegakan hukum. Gitu kan, dan ikut berkontribusi untuk kalau orang melanggar hukum ya harus kena sanksi hukum gitu. Jadi intinya begitulah, itu peran serta walaupun masyarakat. Walaupun ini bukan delik aduan. Bukan delik aduan, tapi itu bagian dari pengaduan masyarakat. Nah, TPUA itu bagian dari masyarakat. Gitu. Partisipasi dalam penegakan hukum ya. Itu. Oke, silakan. Kemudian yang kedua, setelah itu kerugian yang didapat. Kan kerugian, karena harus ada unsur kerugian rupanya gitu di delik itu dapat menimbulkan kerugian gitu kan. Jadi, nah kerugiannya ya kita sebut kalau ijazah palsu seorang presiden ya kerugiannya bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu kan. Kemudian juga ya segala produk. Dispesifikasi nggak kerugian yang dimaksud itu? Ya enggak, mungkin tadinya mau ke material, tapi kita lihat semua kebijakan termasuk APBN, termasuk pajak gitu kan. Jadi bisalah kita kaitkan ke aspek kerugian materialnya kalau mau dikejar. Kemudian saya sampaikan juga Bang Refli, saya secara pribadi juga rugi gitu. Kenapa rugi katanya kan? Ya kan dulu saya pendukung Prabowo, saya bilang 2019. Gitu kan. Kemudian kan dikalahkan oleh Jokowi. Sementara Jokowi tidak memenuhi syarat. Gitu. Seharusnya dia tidak boleh jadi kompetitor. Kan gitu. Saya dirugikan. Wah, itu keren tuh. Itu keren. Poin penting gitu kan yang saya sampaikan. Baru yang ketiganya masuk ke kelihatannya ke pasal tadi 263, 264, 266 itu kan sebelum ke undang-undang Sisdiknas gitu. Yang arahnya siapa yang memalsukan gitu kan. Yang memalsukan kalau menurut saya untuk yang skripsi itu Jokowi gitu, karena skripsi itu dibuat oleh yang bersangkutan gitu kan. Jadi si pemalsu itu, pelaku itu Jokowi. Mungkin saja ya ada lagi yang membantu-bantunya tapi gitu dia pembantu. Dia penanggung jawab.
Ya kan, maksudnya yang orang lain. Yang lain pembantu gitu kan. Tapi kalau skripsi itu nggak bisa orang lain gitu kan. Kalau ijazah beda gitu. Katakanlah ijazah nanti mungkin masuknya ke 266 menyuruh gitu kan, memasukkan ke dalam akta otentik gitu. Atau bisa dia menjadi penyerta gitu kan, bisalah pada keterlibatan lain gitu. Tapi yang 263 berkaitan dengan memalsukan, yaitu Jokowi menurut saya gitu. Sampaikan sih kan dia tanya siapa yang mau kenapa diadukannya ini gitulah masyarakat, ya itu kalau skripsi. Nah kemudian keterlibatan itu lalu siapa lagi itu yang kemungkinan bisa menjadi pihak. Ya saya sampaikan, kalau lihat kan ini dugaan kan gitu namanya juga, itu rektor UGM Pratikno. Oke, gitu. Bukan rektor yang dulu waktu zamannya Jokowi ya, Pratikno itu. Karena ini juga dia indikasinya cukup banyak kan, campur tangannya soal politik, soal akademik gitu kan, sampai pernah menggiring Ganjar didukung oleh forum rektor, kemudian digeserkan ke Prabowo gitu kan. Ya, artinya dan dia adalah tim sukses lah tanda kutipnya Jokowi waktu dari mulai wali kota. Itu jadi sejak wali kota dulu ya. Wali kota dulu, jadi padahal ASN dia. jadi hal yang layak kalau kita masuk dugaan dia terlibat banyak gitu. Disebut namanya kan gitu, Pratikno. Nah, itu soal. Kang, ini sebentar ya. Kang. Ada satu hal. Apa yang Kang Rizal sampaikan di penyelidik ya, bukan penyidik kan? Penyelidik. Itu boleh nggak sebenarnya disampaikan ke publik? Ya saya kira nggak masalah. Nggak masalah ya. Kita disclaimer dulu kan. Ini kan betul. Ini kan keterbukaan kan. Iya, nggak apa-apa. Bahkan kalau seharusnya BAP itu kan boleh dipegang oleh kita seharusnya. Atau apalagi cuma sekedar gitu kan. klarifikasi. Apalagi sekedar klarifikasi. Ya, gitu. Termasuk kalau kita mengatakan menyebut Pratikno itu bukan berarti sudah pasti ini azas praduga tak bersalah. Dugaan, dia tanya juga dia tegaskan soal dugaan ya kita nggak bisa memastikan gitu kan. Ya termasuk Jokowi juga dengan ijazah palsu atau skripsi palsu itu kan dugaan gitu, yang akhirnya nanti pada ujungnya itu appeal-nya minta Bareskrim untuk melakukan uji forensik atas skripsi dan atas ijazah Joko Widodo. Udah itu. Nanti ujung. Itu kan opininya ya. Cerita dulu kan. Ya. Satu tadi legal standing, yang kedua kerugian, apalagi? Terus, ditanya. Yang ketiga yang tadi itu unsur-unsur delik 263, 264, 266 sampai yang kedua 68 Undang-Undang 20 2003. Saya bacakan dulu Kang ya, biar punya gambaran ya. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Pasal ini menjerat siapa saja yang membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, kewajiban atau pembebasan utang atau yang dapat digunakan sebagai bukti suatu perbuatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah itu surat itu asli. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun. Ya. Oke, jadi seolah-olah surat itu memalsukan surat. Dan ijazah itu bisa kita anggap surat ya. Karena itu dokumen sebenarnya kan bahasa lainnya. Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen. Nah, ini jelas. Yang bersifat otentik atau memiliki kekuatan hukum yang tinggi seperti akta notaris, sertifikat utang atau surat-surat dagang. Pelaku pemalsuan surat otentik ini dapat diancam hukuman penjara paling lama 8 tahun. Jadi surat otentik itu termasuk ijazah ya. Ijazah. Ya. Kalau yang tadi lebih spesifik sebetulnya ke skripsi. Oke, yang tadi ya, surat-surat tadi. Pasal 266 ya. Pasal 266 KUHP mengatur tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Nah, siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta tersebut seolah benar diancam hukuman. Ya.
Jadi ini let's say ada yang akta otentik, tapi kemudian ya tadi gambarnya diedit apa-apa gitu, mungkin ya. Siapa yang nyuruhnya? Siapa yang nyuruhnya? Kan nggak mungkin rasanya, misalnya seandainya Jokowi sendiri yang melakukannya kan? Mungkin dia menyuruh pasti. Ya, oke, silakan. Nah, tambahannya gitu itu kan. minum digeser sedikit, Kang. Sini. Nah, biar oke. Ada di situ penggunaan, gitu kan. Kapan katanya penggunaan itu? Nah, penggunaan itu ketika mendaftar ke KPUD waktu di Solo menjadi calon wali kota gitu kan, kemudian di Jakarta cagup dan waktu Pilpres ke KPU. Jadi sudah digunakan gitu. Jadi unsur digunakan kena gitu. Jadi bukan berarti kerugian ada, penggunaan ada, pemalsuan ada, menyuruh pemalsuan ada gitu kan, membantu ada. Jadi sebetulnya ingin memenuhi unsur-unsur delik itu. Gitu. Oke, terus lagi Kang, apa lagi Kang yang ditanyakan? Ya saya kira itu yang pokoknya ya, kayaknya yang pokok itu tambah yang 268 68 Undang-Undang Sisdiknas itu soal pasal 68 jadi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dikenakan pidana penjara ataupun pidana dan seterusnya. Nah itu maksudnya. Mungkin UGM atau orang-orang yang membantu pemberian gelar dan pemberian ijazah. Gitu. Jadi sudah kenanya di situ gitu. Nah saya tambahkan yang nggak ada di surat panggilan itu ke penyelidik. Pak, tambahkan Pak pasal 69 gitu. Soal 69 itu jelas penggunaan ijazah, penggunaan gelar akademik. Gitu. Jadi itu yang belum masuk akhirnya dia tambahkan gitu. Gitu, tapi sebenarnya ada juga tambahannya Kang, pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya, karena Undang-Undang ITE itu yang dibidikan kepada apa? Kepada teman-teman ini kan dia bilang gini. Pasal 35 Undang-Undang nomor 11 mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap otentik. Kan bisa juga. Jadi ijazahnya itu atau kan dokumen elektronik kan skripsi kan? Iya. Gitu-gitu dia ada perubahan dan lain sebagainya kan itu kan tujuannya dianggap otentik kan? Nah ini penjara 12 tahun dan atau denda 12 miliar. Tapi kalau yang mungkin skripsi gitu kan surat gitu. Belum ke ITE. Tapi kalau sudah disampaikan mungkin ada kan yang diakses di diakses. Yang ETD itu kan ETD Electronic Thesis and Dissertation. ETD. Kan, ETD kan. Itu gak dihilang-hilangkan itu. Itu ETD. Betul, kan. Kena itu. Nah, kena UGM berarti. Pasal 32 juga bisa sebenarnya. Pasal 32 tadi dianggap otentik kalau yang pasal 32 menghilangkan sama sekali. Itu kena itu menghilangkan. Jadi ada yang menghilangkan atau yang menimbulkan seolah otentik. Kang. Terus Kang, apa lagi Kang? Penggunaan apa lagi ya? Maklum udah tua. Mungkin bisa apa ya, itulah intinya intinya itu gitu kan. Baru saya opini-opini. Pertama saya pernah sih diperiksa di Bareskrim itu antara pemeriksa Pak Medi, yang dua lainnya sama pemeriksa ini sama orangnya atau berbeda? Kelihatannya sama karena ada dua orang, tapi yang satunya sedang keluar kota katanya, jadi ditangani oleh seorang saja. Tinggal seorang. Selama proses pemeriksaan itu mereka konsultasi ke atas enggak ya? Kelihatannya enggak ya. Tapi keluar masuk. Keluar masuk. Iya kan, sambil yang ini ngetik itu keluar. Biasa walau alam apa yang kan enggak jelas. Karena kalau dulu zaman saya itu ada konsultasi juga dia. Kalau ini enggak eksplisit ya. Terang-terang. Jadi konsultasi kira-kira mau terima apa enggak ini dan lain sebagainya sih. Gimana sikap petugas, baik ya? Kira baik-baik saja. Baik saja. Enggak kemudian dia menunjukkan kelasnya kelas Bareskrim. Ya Bareskrim kan? Lah. yang diperiksa bukan maling ayam. Iya. Yang diperiksa seorang intelektual ya kan, yang kritis ya dengan kekuasaan. Pertanyaannya adalah ini kan pengaduan resmi TPUA.
Bukan pengaduan, laporan Dumas ya? Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang disampaikan. Tapi sudah surat perintah penyelidikan gitu. Oke. Jadi bukan hanya keterangan biasa, ini penyelidikan ya? Ini gitu. Sudah Pertanyaan saya adalah kapan itu disampaikan pengaduan itu, Dumas itu? Itu tanggal 9 Desember 2024. Dan baru ditindaklanjuti 9 April. 9 April itu namanya laporan informasi. Mungkin setelah dikaji jadi laporan informasi. Belum laporan polisi. Belum, baru laporan informasi, kemudian surat perintah penyelidikan tanggal 10-nya. 10-nya. Oke, jadi sebenarnya sudah pro justisia ini. Sudah pro justisia. Kalau sudah ada SP lidik itu pro justisia itu. Oke, karena itu ini nggak bisa begitu saja hilang. Nggak bisa itulah harapan kita gitu kan. Sampai ada terakhir itu Bang, sampai kita ini harus ada uji forensik gitu. Itu pentingnya karena menunjukkan jangan sampai hilang begitu saja gitu. Sampai ke situ. Kan yang mengadukan itu TPUA ya. TPUA. Sebagai organisasi atau orang individu-individu yang mengadukan. Saya kira itu kan tim ya. Sebenarnya dia kejar juga badan hukumnya apa gitu kan, legal standing tadi. Kita bilang ini kan tim pembela gitu kan. Mungkin sifatnya ad hoc aja gitulah. Bukan organisasi yang ajak gitu. Ya gitu. Makanya ini mah tinggal itu juga bagi-bagi tugas kok. Ini Pak Egy gitu, Pak Egy. Anda wakil ketua ya, ketua ya gitu, simpel saja karena ini tim. Gitu. Bukan begitu. Organisasi ya, bukan lembaga. Bukan lembaga resmi yang. Nah, jadi berarti bisa dibilang pengadunya itu perorangan warga negara bisa, kelompok perorangan. Kelompok perorangan warga negara yang menamakan dirinya sebagai tim. Kan biasa kita di pengadilan kan, tim pembela apa, tim pembela gubernur Sumatera apa gitu. Kan nggak diperiksa juga, mana itu SK timnya kan nggak ada. Yang penting kan kalau kita kan surat kuasanya kan yang makanya tarik ke belakang ini kan peran serta masyarakat. Gitu. Jadi jangan dipersulit peran serta masyarakat itu. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa apa yang kita mungkin separuh opini ya. Kalau ada informasi oke juga. Kenapa tanggal 9 Desember baru kemudian ditindaklanjuti tanggal 9 April dan kemudian menjadi penyelidikan di 10 April. Nah, itu coba sementara Jokowi kalau tidak salah tanggal 30 April diperiksa, 30 April juga 30 April melaporkan, hari itu juga diperiksa. BAP langsung di BAP. Dan sebagai laporan polisi langsung. Silakan. Jadi nampaknya waktu pertama kan waktu pengaduan kita melampirkan bundel soal pengadilan gitu kan. Setelah itu kan masuk bundel pengadilan Gus Nur Bambang Tri gitu. Yang itu yang pertama masuk sehingga mungkin sebagai bukti bukti saja. Jadi mundur lah, belum ke yang sekarang gitu. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret kita tambah dengan 7 bukti. Itu yang sekarang gitu. Itu video-video gitu Bang yang termasuk yang kata Rismon dan sebagainya gitu ya. Tapi kelihatannya itu juga nggak begitu ngeh gitu menurut saya mah. Baru setelah tanggal 7 April kita masukkan bukti yang disebut informasi atau keterangan dari anaknya Sumitro. Karena itu kelihatan kita lampirkan langsung perbandingan bahwa ini dugaan palsunya kuat sekali gitu. Yang Sumitro pakai U dan pakai OE. Pakai OE gitu kan. Dan itu di situ ada keterangan anaknya itu tentang bapaknya itu gitu. Lalu lihat tanda tangannya juga beda gitu lah. Mungkin ya kita nggak tahu lah, dari situ menjadi nggak bisa enggak gitu. Ini harus selidiki. Maka tanggal 9-nya jadi laporan informasi, tanggal 10-nya surat perintah penyelidikan gitu. Surat perintah dimulai penyelidikan. Surat perintah penyelidikan ya. Tapi kata dia juga tadi, ini kan formalnya. Jadi bukan berarti kami tidak bergerak gitu kata Bareskrim. Kan kita bergerak senyap.
Itulah apa ada ungkapannya bahwa tidak mulai dari sekarang katanya ini. Syukur saja kalau benar gitu. Gitu. Tapi memang secara tanggal ya kita bisa menyaksikan kan. Iya. Jadi baru dipanggil Kang Rizal tanggal 6. Ya. Sementara untuk laporan Jokowi tanggal 8. Nah, jauh. Beda 2 hari doang. Padahal laporannya udah jauh tanggal 9 Desember. Iya. Untung didahulukan. Saya kira memang disetting gitu ya, dikoordinasikan. Jangan ini dulu didahulukan gitu ya. Tapi ini menjadi konsekuensi gitu berdasarkan opini gitu kan. Bahwa selesaikan dulu yang Bareskrim gitu. Pertama lebih dahulu pertama, yang kedua pidana pokoknya ini. Jadi palsu atau asli dulu. Ini pohon utamanya belum cabang-cabang. Yang cabangnya kan yang gitu. Bagaimana ada penistaan, bagaimana ada penghasutan gitu kan, bagaimana ada fitnah. Kalau yang pokoknya belum diketahui asli atau palsu. Ya kalau udah jelas ini, maka pokoknya cabangnya bisa gugur. Bisa gugur otomatis itu. Oke, Kang ya. Sekarang coba kita analisis. Ada tambahan lah untuk ini. Tambahan untuk yang ini dulu. Sebelum kita lompat tanggal 8 nanti. Ya, saya kira yang ini kita kan minta tambahan apa? Tambahan yang ke-1 menurut saya tadi itu uji forensik. Supaya nggak berhenti dan nggak begitu aja ini formalitas. Sampai ke situ loh gitu. Uji forensik atas terus. Atas skripsi dan jasa satu itu kan. Yang kedua, kita minta juga rektor yang sekarang Profesor Ova Emilia SPOG itu, dan dekan gitu kan, dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta itu kan, itu diperiksa atas dugaan obstruction of justice. Karena dia sudah menyatakan asli, berkeyakinan ini asli, dia sebagai lembaga yang resmi. Tapi kan kalau gitu. Obstruction of justice itu nggak banyak tuh untuk hukumannya. Ya nggak apa-apa, yang penting pidana. Sebenarnya bukan obstruction of justice, turut serta. Tapi bisa masuk turut serta. Iya, bisa turut serta kan. Iya. Gitu. Cuman dia tidak masuk di proses awal gitu kan, jadi dia hanya menjelaskan yang kemudiannya, berarti dia telah menghambat proses penyelidikan berikut gitu. Itu yang mungkin. Tapi kalau dia ikut konspirasi bukan hanya menghambat. Bisa jadi nantinya dia bisa dikenakan undang-undang ITE kan? Bisa, undang-undang ITE betul Bang, undang-undang ITE yang kenanya, yang pastilah tadi undang-undang tadi itu. Kedua itu kan, yang menganggap ini otentik atau dihilangkan kan begitu kan? Pasal 32 dan 35 tadi. Iya, 32 35 bisa kena. Terus yang ketiga saya bilang, ini ada dokumen yang juga masuk itu sebagai bukti soal apa itu, bukan podcast juga ya, dia menyampaikan sendiri walaupun sendiri gitu kan, podcastnya Guru Gembul. Yang menyatakan bahwa soal pembuatan ijazah itu sudah sangat terbuka gitu. Jadi kita minta Bareskrim menyelidiki gitu kan, bagaimana proses-proses pembuatan ijazah, skripsi gitu kan, juga sampai ke transkrip nilai, sampai ke nilai-nilai itu bisa dipesan. Gitu. Dan di situ disebut universitasnya ada UGM. Gitu. Tolong ini selidiki Bareskrim. Gitu, karena untuk juga membersihkan nama UGM, membersihkan nama UGM. Artinya semua lah institusi yang ada itu kok begini sudah. Dan itu cukup dengan bukti-bukti. Saya sampaikan tuh bukti-buktinya gitu. Oh, ini nomor AP-nya bisa dihubungi. Yang Guru Gembul itu ya? Guru Gembul, banyak Guru Gembul itulah. Oke, Kang. Banyak hal ya ini menarik ini. Nanti siapa lagi yang akan diperiksa setelah ini? Setelah Setelah Kang Rizal? Dia nggak menyebut, tapi biasanya kan begitu. Kalau kita sudah menyebut nama itu, berarti nama-nama itu harus ditindaklanjuti gitu. Nah, kita menekankan juga soal Pak Rismon dan Pak Roy gitu kan, soal untuk diperiksa. Karena dari mana begitu kan, kita punya keyakinan tentang palsunya skripsi dan ijazah. Ya ini dari analisa ini, dan itu sudah masuk loh ke bukti ke Bareskrim. Sudah kita masukkan semua gitu. Berarti
dengan nama-nama itu terus diulang-ulang harus dipanggil. Dan kelihatannya Pak Dr. Rismond Roy Suryo sangat menunggu gitu kan untuk bisa dipanggil. Nah, dalam pertanyaannya paling gampang kan, ijazah aslinya kan sudah diperlihatkan ke polisi. Waktu dia melapor ke Polda Metro kan, kan tinggal diperintahkan untuk dihadirkan ijazahnya. Kemudian diperiksa Rismond sebagai ahli kan? Betul. Kalau sekarang bisa itu. Bisa. Kalau dia menolak berarti dia obstruction of justice lagi gitu. Betul. Kalau yang pertama kan ada 2 tuh, ijazah skripsi. Kita bilang fokusnya 2 aja dokumen. Itu kan yang skripsi dan yang ijazah. Yang skripsi itu Dr. Rismond dan Dr. Roy sudah lihat. Gitu kan. Sudah nyentuh, sudah memfoto. Jadi nggak bisa disebut lagi nggak bisa, informasi dari gitu. Jadi sudah itu. Yang ijazah yang belum kan gitu, karena ijazah terus disembunyikan oleh Jokowi sendiri itu mah gitu. Siapapun untuk dihadirkan. Nah, mungkin sekarang jadi berikutnya ya harus dihadirkan Jokowi. Kalau memang ini proses penyelidikan harus tuntas gitu. Nanti sampai gelar perkara bergeser ke penyidikan misalnya gitu, atau penetapan juga bisa kelak. Oke, menarik ini ya. Oke, kita bergerak kepada pengaduan. Tapi sebelum pengaduan itu, pengaduan Jokowi. Laporan ya. Kalau menurut feeling Kang Rizal ya, ini akan bergerak sampai kemudian ke tahap pengadilan, ya kan? Paling tidak ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Ataukah ini cuma omon-omon saja, cuma untuk menghibur-hibur saja dan lain sebagainya, proses yang Kang Rizal lalui ini. Kira tergantung kekuatan yang Bareskrim juga. Kalau yang Bareskrim ini desakan juga publik juga pengawasannya kuat, mendorong, mungkin bisa memperlemah proses yang ada di Polda atau di Polres gitu, karena menjadi sangat rasional dan berdasar hukum kan kalau didahulukan yang ini. Cuman yang tentu kita khawatirkan yang itu gencar, yang ini formalitas gitu. Atau paling sialnya seperti Gus Nur dan Bambang Tri terutama. Ketika dibutuhkan untuk menjadi saksi, sudah ditahan dulu, ditangkap dan ditahan. Padahal kita butuh Rismond, Roy Suryo untuk memeriksa keaslian dokumen itu kan. Itu jadi mungkin itulah masuk ke ranah politik sebenarnya gitu. Jadi ini pertarungan ini bukan semata-mata pertarungan hukum gitu. Ini juga pertarungan politik, berarti partisipasi politik publik itu dibutuhkan gitu. Untuk apakah menyerah begitu saja dengan kekuasaan politik yang mengotak-atik hukum, atau kita melakukan perlawanan gitu. Di hukumnya lawan. Padahal ini sudah jelas kita melakukan upaya ini berdasarkan due process of law, kan? Kita menghormati prinsip negara hukum, tidak menggunakan parlemen jalanan dan lain sebagainya. Kalau dia belokan berarti kembali lagi ini negara kekuasaan, bukan negara hukum gitu kan, begitu. Memang belum tentu Pak Jokowi salah, tapi yang penting diproses dulu kan. Proses dulu, bahkan secara berimbang gitu ya. Yang kita dorong kan sampai ke uji forensik. Itu artinya sampai situ aja dulu lah. Gitu kan, sehingga nanti semua mengandung risiko dari situ. Baik Pak Jokowinya maupun kita semua. Karena saya ingat Kang, di pengadilannya Gus Nur dan Bambang Tri, itu pengacara atau penasihat hukum Gus Nur dan Bambang Tri sampai ngomong begini, hadirkan ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya memang hadir, kurang lebih ya, saya dengar dari Husni, udah hukumlah terdakwa ya kan. Tapi nggak pernah dihadirkan, tapi tetap dihukum juga. Bahkan tuntutannya maksimal 10 tahun dan hukumannya 6 tahun sampai kemudian inkrahnya 4 tahun gitu ya. Jadi Kang Rizal sebenarnya in between ya, di satu sisi ragu tapi di sisi lain berharap ada gugatan atau gerudukan masyarakat opini publik ya. Karena menurut saya juga Kang Refli, ini kan suatu proses yang panjang. Yang tadinya Pak Jokowi itu sembunyi, gitu kan, nggak muncul dia. Tiba-tiba gitu kan,
dia muncul, apapun alasannya lah, gitu. Ini menunjukkan bahwa perang semakin terbuka, gitu. Makanya di dua perang hukum, ayo jalan lah, gitu kan. Tapi perang politik juga jalan. Ya, perang gitu. Politik itu opini aja. Opini. Karena tidak boleh ada kerusuhan fisik kan. Kerusuhan yang di media sosial itu bukan kerusuhan ya, jangan lupa ya. Itu putusan MK. Tapi perang politik itu juga perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Gitu. Terutama penegakan hukum yang sewenang-wenang, ya kan? Begitu. Oke, nah Kang Rizal ya. Bagian ini kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita melompat ke bagian tanggal 8 nanti. Cepat sekali prosesnya. Cepat. Tanggal 30 dilaporkan, Pak Jokowi langsung diperiksa hari itu juga. Saya dengar ada 35 pertanyaan begitulah. Ya kan? Wah, enak sekali, beda banget ya kan? Karpet merah langsung. Padahal ini cuman ibarat batang, cuma rantingnya doang. Yang dilaporkan Kang Rizal tuh pohon utamanya. Ini rantingnya cepat sekali di entertain ya kan? Lalu Kang Rizal sudah dipanggil. Ya kan? Pertama ya kayaknya. Pertama mungkin ini karena belum ada lagi yang dengar dipanggil selain bersama Kurnia, advokat, Michael kemudian Sinaga dan Santana. Nah, itu kalau saya lihat, saya baca di surat panggilannya, itu lokus deliktinya di Jakarta Selatan. Itulah yang menyebabkan Kang Rizal nggak masuk. Karena yang dilaporkan itu RS, kemudian T, ET, dan K. T dan ES. T, ES, dan K. K Kurnia. Oke. Pertanyaan saya adalah, ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena yang diduga, yang dilaporkan itu sudah bakal diperiksa. Dan pasal yang digunakan agak little bit tricky. Pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dan pasal yang 32 dengan ancaman 8 tahun. Padahal pasal itu nggak ada yang relevan sama sekali. Karena kan penghinaan. Tapi kan zaman dulu nggak peduli. Habib Rizik mau banyak masanya, 160 tahan dulu. Walaupun nggak terbukti pasal itu nggak apa-apa, tapi udah ditahan duluan. Nah, apa yang ingin Kang Rizal sampaikan melihat ini ya? Kok sudah mengarah? Kalau K itu betul-betul Kurnia. Dia main pinggiran. Kan yang menjadi sorotan kan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa. Tapi tiba-tiba ada ES dan K ini. Dan K yang ujungnya ini yang duluan digarap dalam tanda kutip. Plus Santana yang itu lokus deliktinya katanya Jakarta Selatan. Silakan. Ya, saya kira memang betul ini kan tadi pertarungan antara langkah-langkah Barreskrim dengan yang di Polda Metro Jaya kan begitu, antara laporannya Jokowi dengan Jokowi yang dalam tanda kutip dilaporkan. Jadi memang antara melaporkan dan yang dilaporkan. Laporan dilaporkan beradu. Antara aktif dan pasif lah. Walaupun banyak sekali pasukan-pasukan yang lebih banyak pada posisi yang Pak Jokowinya yang melaporkan di Polres-Polres yang berbagai daerah kan begitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan lain yang dia bangun gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu tadi kan jadi masuk ke area perang terbuka dalam konteks hukum gitu. Jadi kan ini kan jadi perhatian karena ini soal ijazah palsu ya, kita berharap juga di ruang akademik juga ikut punya kepedulian gitu, bukan hanya di UGM tapi banyak akademisi lah gitu kan, guru-guru besar mulai juga jangan diam saja karena ini sudah menyangkut ke integritas gitu kan, dan mungkin kapasitas dan segala macam lah yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Bahkan kita sudah dorong juga ini menteri gitu kan, menteri Dikti dan Saintek gitu kan, karena dia punya lembaga yang bisa memeriksa gitu perguruan tinggi, bahkan bisa memberi sanksi gitu kepada perguruan tinggi itu. Ini dan ada tim evaluasi kinerja perguruan tinggi gitu. Jadi seharusnya dia bergerak nih gitu. Jadi itu juga
appeal ya, kalau appeal ya appeal lah gitu. Pokoknya semua elemen ini sekarang ditantang untuk bisa melakukan kebersamaan, penelahan sampai kepada pemulihan. Oke, pencarian kebenaran ya. Pencarian kebenaran. Karena ini menyangkut prinsip ini, kejujuran, kebenaran, keadilan. Ya, gitu, jadi sebenarnya kita tidak mempermasalahkan nanti bagaimana tindak lanjut setelah terbukti dokumen itu palsu, tapi yang paling penting buktikan dulu aja palsu asli, itulah pertanyaannya gitu. Itu dulu gitu, jangan soal sampai nanti memaafkan itu urusan lain lah gitu. Mungkin sampai lebaran lagi baru maaf-maafan.